Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 2 muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kalian nanti bisa sambil buka buku Bipenamu halaman 61 ya. Di halaman 61 kamu buka. Di situ ada teks, coba kita baca dan pahami teks berikut ini. Coba perhatikan. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Kucing Persia juga sama seperti kucing lainnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak. Pada masa hamil, kucing Persia antara 53 sampai 67 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 3 anak sekaligus. Nah, baiklah. Dari teks yang sudah dibaca ini, kamu bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi ketika kita membaca teks, kita bisa membuat sebuah kesimpulan dari teks yang kita baca. Kalau dari teks tentang kucing Persia tadi, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Coba. Nah, kesimpulannya adalah apa? Ya, kucing Persia itu banyak dipelihara karena apa? Karena kucingnya itu indah dan lucu. Nah, kemudian agar tetap indah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, agar tetap indah dan teratur, rambut kucing Persia itu perlu disisir. Menggunakan apa? Menyisirnya? Ya, menggunakan sisir yang terbuat dari bahan logam. Jadi sisirnya khusus ya, bukan sisir yang biasa kamu pakai itu, pakainya sisir yang terbuat dari logam. Nah, kemudian berikutnya, pada halaman berikutnya kamu lihat di muatan pelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4. Di situ kita diajak untuk memahami, kemudian bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang apa? Yaitu kita pahami tentang makna bersatu dalam keberagaman. Jadi keberagaman itu terlihat dari ciri fisik, warna kulit, kemudian sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Jadi macam-macam ya, keberagaman itu bisa dilihat dari hal-hal itu tadi. Kemudian saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya, tentang kesehatan kita, kemudian kita masih bisa belajar meskipun tidak berangkat ke sekolah ya, di masa-masa seperti ini belajarnya dari rumah, tetapi kita tetap bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur itu berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila pertama. Kemudian jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian kalau sikap perilaku kita itu dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kemudian juga perilaku yang kita lakukan itu misalkan senang berdiskusi atau musyawarah dengan teman kita atau dengan keluarga ketika akan memutuskan segala sesuatu, berarti kita mengamalkan sila keempat, sila pertama Pancasila sila keempat. Nah, kemudian berikutnya kalau perilaku kita itu setiap hari yang kita lakukan itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun, tidak membeda-bedakan teman, tidak milih-milih teman, kemudian suka membantu kepada teman dan menolong, gitu kan? Nah, itu berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila.
Kemudian berikutnya ada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini lanjutan dari pembelajaran sebelumnya tentang gambar dekoratif ya. Kemarin sudah belajar memahami tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu kan apa? Gambar yang indah, gabungan dari berbagai motif-motif gitu kan dijadikan satu, terbentuklah menjadi gambar yang indah. Nah, itu disebut dengan gambar dekoratif. Jadi dari gambar dekoratif bahkan kemarin kamu sudah berlatih membuat gambar dekoratif gitu ya, gambar kupu-kupu. Nah, itu kan salah satu contoh gambar dekoratif ya. Nah, coba diidentifikasi. Kita akan belajar mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif itu berfungsi sebagai apa? Sebagai hiasan pada sebuah media agar apa? Terlihat indah dan menarik. Jadi gambar dekoratif gambar dekoratif itu bisa kita temukan pada karya seni daerah seperti apa? Pada kain batik ya, kain tradisional itu ya, kemudian guci. Nah, kemudian di perabotan rumah tangga tradisional itu kan biasanya digambar-gambar. Nah, itu gambar dekoratif dan itu bisa kita temukan di sekitar kita. Dan biasanya objek gambar dekoratif itu apa? Berupa hewan, manusia dan tumbuhan. Jadi biasanya objeknya yaitu gambarnya itu kayak itu. Jadi ada gambar manusianya, mungkin juga ada gambar hewannya atau gambar tumbuhan, dengan tidak melepaskan apa unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Apa diantaranya kemarin itu? Ya, ada unsur garis, ada unsur bentuk, dan ada unsur warna. Baik, coba kamu baca teks berikut ini. Coba baca dan pahami ya tentang apa? Perkembangan ikan. Perkembangan ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, dari teks itu, apa yang kita bisa pahami dari situ? Itu menceritakan atau menjelaskan tentang perkembangbiakan ikan. Jadi ikan itu berasal dari dari telur, kemudian telur menetas dan seterusnya jadilah ikan dewasa yang bisa kita nikmati ya, kita tangkap kemudian digoreng gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi ikan itu kan berkembang biak dengan cara apa tadi? Bertelur. Kemudian setelah bertelur, telurnya akan berubah menjadi larva, kemudian larva akan berubah menjadi ikan muda, kemudian ikan muda berkembang menjadi ikan dewasa. Baik, dari teks yang kamu baca tadi itu ada beberapa kosakata yang kalian temukan pasti ya. Misal kamu menemukan kata tumbuh. Tumbuh itu artinya apa? Perubahan fisik dari kecil menjadi besar. Kemudian dewasa artinya apa? Bukan anak-anak lagi. Jadi kalau bukan anak-anak lagi itu sudah dewasa namanya ya. Kemudian larva artinya apa? Larva itu adalah organisme yang masih kecil yang baru keluar dari telur. Kemudian ada kata daur hidup. Apa artinya daur hidup? Daur hidup itu artinya tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Nah, itu beberapa hal yang bisa kalian pahami di pembelajaran 2 dan 3. Nanti kamu bisa sambil buka buku Bupenamu halaman 61 sampai dengan 64 ya, sambil dibaca-baca. Nanti boleh berlatih soal-soal yang ada di situ. Soalnya nanti kalau mengerjakan nggak usah dikumpulkan, cukup dipelajari saja. Tulis jawabannya di dalam buku Bupena atau di dalam buku tematik, tidak masalah. Baik, begitu dari Ustadz. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kita tetap bersyukur meskipun belum bisa bertemu langsung di sekolah, tapi tetap berdoa semoga segera bisa masuk sekolah lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.